Assalamualaikum teman-teman, sedulur dimanapun berada, sehat-sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Kita jumpa lagi di konten receh Monster Biru. Seperti biasa, kita ngobrol santai lagi seputar dunia timnas kesayangan kita, timnas Indonesia. Masih seputar dunia bal-balan. Nih kita baru jumpa lagi, baru bisa konten lagi om. Ya bahannya masih nggak jauh-jauh dari AFF. Bulan Maret masih kelamaan. Nggak, masa iya saya mau ikut-ikutan ngonten pemain Jepang si Iyase Yodata siapa itu, sah dinaturalisasi ya, kokil kokil. Tapi ada banyak yang nonton. Terus yang lebih parah lagi, yang lebih gokil lagi itu pemain Barcelona Yamal sah dinaturalisasi Indonesia. Aduh, tapi herannya banyak yang nonton loh, Cah. Gokil, gokil. Nah, kali ini baru update. Kita mau bahas timnas Garuda Pertiwi, asuhan Satoru Suzuki ya. Selamat semalam resmi menyandang gelar juara AFF Senior Wanita 2024. Di laga final, timnas Garuda Pertiwi kita menghadapi perlawanan sengit dari Kamboja dengan skor 3-1 untuk keunggulan timnas kesayangan kita Garuda Pertiwi. Ini ada yang menarik ya kalau menurut saya Mas, partai final. Kalau menurut saya loh, ini pemain Kamboja ini ada pemain siluman om, nomor 13 itu. Back ya, posisi sebagai back. Kalau menurut saya itu perlu diragukan, itu kewanitaannya itu perlu diragukan. Dari punten ya, mohon maaf, dari postur tubuh, body language. Ya kalau wanita sepinter-pinternya, segarang-garangnya wanita, dari tendangan, dari lari, akurasi, beda lah sama cowok. Itu aduh, kalau menurut saya sih itu jantan itu. Aneh ya ini AFF ini, kok kalau emang iya jantan kok bisa lolos ya. Saya sih prediksikan dia jantan, dia pria. Kok bisa masuk ke timnas wanita ya, bisa main bareng cewek-cewek ya. Ini hanya dugaan saya loh, prediksi saya. Kalau si nomor 13 ini bu, pria. Jelas om, beda om, dari tendangan, apa sih bodinya, beda lah, gerak-geriknya cowok sama cewek tuh beda. Segesit-gesitnya cewek main bola, sepinter-pinternya main bola, masih ada sisi feminimnya tuh, masih ada. Entah itu apa ya, nendang juga kayaknya berat-berat amat bola tuh ya. Terus salah-salahnya juga ada, body feminim ceweknya tuh ada, walaupun dia sepinter-pinternya wanita main bola, ada om, sisi feminimnya tuh ada. Tapi kita lihat di nomor 13 pemain Kamboja itu nggak ada sesi-sesi feminimnya sama sekali. Itu bener-bener cowok sekali, dari cara dia menendang, cara dia berlari, asli itu cara dia mengoper, itu gaya-gaya pemain bola seorang pria. Heran ya, apa ini AFF ini. Saya malah punya ide ya, kalau saya semalam punten ya, kalau pemain kita itu nggak sengaja melorotin aja tuh kayaknya ada burungnya tuh, ada burungnya. Gokil, gokil. Nah, terus juga kiper dia, walaupun mohon maaf ya dari segi fisik, tapi dari cara dia nendang, dia juga kayaknya siluman juga itu, kayak jantan lagi dia. Tapi mohon maaf ya, dari segi feminim ini pantatnya kelihatan cewek sih kalau dari kiper. Tapi untuk yang nomor 13, saya sih meyakini dia itu cowok, dia itu cowok. Kenapa ya si panitia ini nggak curiga, nggak apa-apa, nggak ada diperiksa dulu tak apa gimana tak. Tapi terlepas dari itu ya, terlepas dari itu, selamat untuk Garuda Pertiwi, tetap menang, tetap juara. Ini sejarah ya. Sejarah tercipta untuk timnas Garuda Pertiwi bisa meraih juara Piala AFF Senior loh ini, walaupun didominasi pemain-pemain muda, ini level senior. Ini sejarah pertama kali timnas Garuda Pertiwi bisa menjuari Piala AFF Senior. Semoga, nah besok-besok hari ini kan giliran timnas
pria ya bakal menjalani Piala AFF atau melakoni AFF. Semoga di timnas senior pria kita ini istilahnya bisa mengawinkan trofi juara AFF tahun 2024. Garuda Pertiwi dan timnas Garuda bisa mengawinkan ya, cewek cowok dapat semua ini juara AFF, semoga dan disemogakan, amin amin. Nah, saya sih prediksi walaupun ini regenerasi untuk timnas yang mau tampil di ajang Piala AFF ini ya, nanti hari Senin ya, Indonesia kebagian lawan Myanmar. Walaupun tujuan utamanya itu regenerasi, tapi saya yakin ada unsur pingin juara lah dari ketum kita, pelatih kita. Makanya pemain-pemain macam Marcelino, Rafael, Justin Hubner, Asnawi, Pratama Arhan, Ivar Jenner, ini kan dipanggil. Ini kan sudah jelas pemain-pemain yang saya sebutkan itu kan dia walaupun usianya masih muda, masih kelompok umur ya, U23 masuknya hitungannya, kecuali Asnawi. Tapi mereka kan sudah rutin sudah hampir rutin memperkuat timnas senior. Jadi kalau hanya tujuannya untuk regenerasi, saya mungkin itu bukan hanya itulah lah. Saya yakin Pak Ketum kita sama ST ini ada target yang lebih dari regenerasi, yaitu ya juara, mudah-mudahan juara, amin amin ya robbal. Karena apa ya, di sini ada ranking FIFA yang didapat walaupun kecil, tapi kalau kita bisa juara ya lumayan, 4 sampai 5 6 posisi kita bisa memperbaiki di peringkat FIFA. Makanya saya jelas ada unsur ke sana. Kalau emang niat hanya untuk regenerasi, ya nggak perlu dimainin lah, nggak perlu dipanggil nama-nama yang saya sebutkan ini, pemain-pemain yang sudah langganan di timnas senior. Biarlah mereka, apalagi mereka kan lagi berjuang atau yang sudah mendapatkan kepercayaan di klubnya masing-masing menit bermain. Nggak usah lah, seharusnya sih kalau hanya untuk regenerasi, biarkan mereka-mereka yang main. Ini kan biar menemukan bibit-bibit muda. Tapi kalau misalnya iya, walaupun Justin Hubner, terus Ivar Jenner belum pasti ya, main atau tidaknya. Tapi kalau dengan skuad yang dipanggil, ya jelas ini bukan hanya regenerasi. Jelas nama-nama yang saya sebutin itu ini nggak jauh-jauh dari starting line up. Jadi dari 11 pemain hanya pemain yang benar-benar regenerasinya, kalau mereka nama-nama yang sebutin itu bisa tampil, bisa datang, bisa main di Piala AFF, ya paling nama-nama regenerasinya hanya beberapa pemain. Jelas lah kalau starting line up milik Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino, Hoki Caraka, Pratama Arhan, Asnawi, Ferrari, berapa? Sudah 7 pemain. Sisanya 4 pemain yang regenerasi. Tapi kalau hanya untuk regenerasi, saya rasa cukuplah pemain-pemain yang kita berikan kesempatan lah, Ronaldo Kuate dan kawan-kawan yang bermain di Liga BRI. Kan tujuannya regenerasi, tapi kalau mereka bisa main, nama-nama pemain abroad, ya jelas ini bukan hanya regenerasi. Ini ada tujuan memperbaiki ranking FIFA juga, mendapatkan poin ranking FIFA sama juara. Semoga timnas putra kita, senior kita yang mau berlaga di Piala AFF bisa mengawinkan trofi Piala AFF 2024 disandingkan dengan timnas putri kita, Garuda Pertiwi kita. Amin amin ya robbal alamin. Wassalam.